semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya ya. Sekali lagi selamat datang ya, di fasilitas pemerintah Kota Bandung yang dinamakan Bandros. Kalau dipanjangin apa? Bandung Tour on Bus. Di selama ini kita kenal Bandros itu apa? Nama? Makanan. Di sini ada orang luar Bandung nggak? Ada orang luar Bandung? Dari mana? Blitar. Blitar. Nyoblosnya di sana? Di sini. Oh, nyoblos di sini ya. Yang mungkin kan Blitar, kayak naik Bandros langsung di sini, ya. Terus oke. Ya, memang agak lup-lup ya si mic-nya ini. Oh, apa jadi ya mungkin insya Allah kalau misalnya lup-lup yang belakang bisa kedengaran ya. Nah, mah kedengarannya pasti ya. Oke, hari ini hari penentuannya Indonesia mau jadi apa nanti. Ya, betul? Udah pada milih semua? Mana boleh lihat? Ada yang mana? Oh udah ya. Luar biasa ya. Apa-apa oke. Jadi ya sekarang itu pemilu, Bandros itu tetap ada. Ya. Lebaran pun Bandros tetap akan ada. Emang itu cuti? Itu ibu ayah. Ya. Bandros itu tidak mengenal tanggal merah. Tidak mengenal tanggal merah. Semua tanggal warna hitam. Iya. Kenapa? Jadi karena ya karena Bandros ini istilahnya banyak orang-orang yang ingin naik Bandros, apalagi Lebaran. Ya. Lebaran itu kan banyaknya orang luar kota yang datang ke Bandung pulang kampung. Ya, udah lama nggak ke Bandung. Oh, sekarang Bandung udah ada Bandros, udah banyak. Dari kapan berarti Bandros Maya udah banyak ya, tapi sekarang kan Bandros itu sudah disebarluaskan ke Jawa Barat. Ya, ada di Cimahi, Sakoci, ada di Cirebon, Citros. Ya, terus ada di Sumedang namanya Tampomas. Terus yang dekat ke Jakarta itu ada di Depok. Namanya Oren. Ya, jauh ya. Oren itu odong-odong keren. Betul, warnanya itu oren. Nah, boleh nanti dicek di Google ya. Jadi Bandrosnya kenapa? Karena kan pencetus dari Bandung Tour on Bus ini adalah Ridwan Kamil ya, dan sekarang menjadi gubernur Jawa Barat. Nah, jadi memang rencana beliau itu ya, setiap kota atau kabupaten di Jawa Barat akan dikirimkan 2 unit city tour bus seperti Bandros ini ya, tapi beda desainnya gitu. Oke, perkenalkan diri dulu, nama saya Fajar ya. Saya dari HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia DPD Jawa Barat ya. Ini PIN-nya. Orang-orang menyangka saya ini adalah tim ses Gerindra. Bukan. Beda ya? Bukan ya. Karena ini adalah Omong HPI ya. Tapi saya tidak sendiri di sini. Saya bersama Kang Dadan nih sebagai pilot kita kali ini yang menemani kita berkeliling kota Bandung. Sekarang sudah jam 12, betul? Jam berapa? Jam 12 pas ya. Waktu ada ya waktunya tidur ya. Kenapa? Karena saya suka ngedongeng. Sebenarnya saya suka ngedongeng. Saya bukan seorang guide tapi babysitter ya. Jadi setiap saya bercerita itu akan tertidur biasanya anak-anak. Karena apa? Bukan karena saya cerita aja. Karena AG ya. AG apa? Angin gelembung. Nah gitu ya. Seperti itu. Oke, mulai saja. Jadi tadi kita naik dari depan Museum Geologi. Ya, museum terbesar dan terbaik se-Asia Tenggara. Satu-satunya museum yang memiliki fosil T-Rex. Makanya di Taman Asia ada patung T-Rex, betul? Ya, kenapa disimpan di Taman Asia? Karena T-Rex adalah binatang lansia. Betul, sudah ada dari zaman dulu. Lansia. Nah, jangan salah, Taman Lansia dulunya adalah taman juga. Namanya Taman Cilaki atau orang Belanda menyebutnya Cilaki Plain. Jadi dari dulu Bandung ini sudah banyak taman-taman. Salah satunya tadi belakang kita baru saja melewati Masjid Istiqomah. Ya, itu dulunya juga ada sebuah taman. Namanya Citarum Plain atau Taman Citarum. Karena memang berada di ruas Jalan Citarum. Nah, dulu di Jalan Citarum itu apa, di Citarum Plain itu? Pak adunya, aduh ya Allah ya. Gak ada ya. Nah, aduh ya, duka teuing saha tanya. Ya, jadi Citarum Plain itu dulunya ada patung di sana ya, patung globe, dan diupdate oleh 2 orang yang sedang berbicara. Artinya apa? Bahwa dari Indonesia ke Belanda itu sudah bisa dijangkau telepon.
Kenapa? Karena adanya radio pemancar sinyal telepon, ya, yang bernama Radio Nirop yang berada di kaki Gunung Puntang. Jadi dari dulu sudah banyak taman-taman, apalagi sekarang. Sekarang banyak taman-tamannya ya, ada yang suka musik ada taman musik, yang suka film ada taman film, yang suka sendirian pun ada itu taman jomblo. Banyak masyarakat Bandung yang datang ke taman jomblo, ya, apalagi malam Minggu dan malam Senin. Mereka datang ke sana hanya untuk cari apa di sana? Wifi. Sekarang ya taman-taman sekarang sudah dilengkapi internet gratis. Jangan salah, anak-anak sekarang nyari jodoh itu tinggal download aplikasi. Nah, sekarang kita berada di Jalan Lombok yang dimana dulunya adalah tempat penyiksaan ya tentara Belanda oleh tentara Jepang. Sekarang mah banyaknya kuliner. Salah satunya ini ada restoran yang gak konsisten. Namanya Kashimura, tapi lihat di menu mahal. Ngomongnya Kashimura. Saya nggak bingungnya itulah ya. Restoran tidak konsisten, restoran Jepang. Di depannya itu ada Cuimi. Karena Bandung ini tidak lepas dari kuliner. Ya, siap-siap gendut lah yang pokoknya yang lagi main ke Bandung. Ya, karena Bandung ini variatif sekali. Ya, apalagi dari mulai masakan Chinese, terus sampai masak apa? Serba aci. Iya, serba acinya Bu ya, terus disingkat-singkatnya. Biasa orang Bandung mah selalu seperti ada itu. Aduh, aya dewa. Ini enaknya kita dilihatin sering. Serba ya mas, serba diadunya. Wah, ini Andri Siga banteng. Ya. Oh, jadi memang dulu ini adalah tempat penyiksaan tentara Belanda. Karena apa? Karena dulu ini adalah kawasan militer. Tuh, Nah, itu mungkin bisa coba ya Bapak Ibu ya. Sudah pernah coba belum? Belum. Penyakit kali. Ya, jadi dulu ini kawasan militer Belanda. Jadi dari Andir sampai Supratman, Andir itu yang sekarang jadi di Andir itu membuat landasan udara yang sekarang jadi Husen. Ya, dari dulu itu sudah diubah. Ya, salah satu hasil kerja Rodi. Nah, terus sampai Supratman. Di Supratman itu dulu namanya Ciujung. Paling ujung di sana ya. Jadi tentara Belanda itu permukimannya sampai situ. Nah, itu salah satunya Jalan Lombok itu adalah permukiman orang Belanda. Ya, tentara Belanda. Nah, seperti itu. Udah tahu ini apa? Rumah kentang. Ya, inilah yang dikatakan rumah kentang. Ada suka kentang? Ini dia di Nggak suka. Nah, suka hantu. Ini rumah Belanda adik-adik. Nanti lihat hantu ya. Ini tidak ada Nanti lihat hantu. Ya, jadi ini memang dikatakan rumah kentang karena memang apa ceritanya teh? Jadi dulu Mitosnya gimana? Iya, Ada kentang. Gimana? Kalau di Kena sebelah tanggung. kiri ini terkenal rumahnya ya. Rumah apa ini? Rumah Rumah rusak. Iya. 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 Rumah rusak. Iya, betul ya. Jadi sedang digendong. Ya, jadi lagi menghapus kentang. betul. Jadi sedang digendong ya. Sedang digendong. Nah, saking keledonya sambil masak sambil gendong akhirnya bayinya tersebut jatuh. Direbus Ya. bersama. Tapi kalau misalnya mau masuk ke dalam rumah kentang itu boleh. Ya, nanti bisa dilihat di setiap tembok dari rumah kentang itu ada lambang-lambang zodiak. Oke, Bapak Ibu, Apa di sebelah artinya? ini ada taman Ya, malu. bahwa dari dulu Ini sudah zaman ada tahun 2000 permukiman atau perkumpulan ya, sebagai perkumpulan kebatinan astrologi namanya. Jadi yang percaya sama zodiak-zodiak Ibu itu dari salah saya satu dong, bagian warnanya lo malah Ibu mau lulusnya. ngegas aja ya. Warita aja. Ya, jadi itu salah satu bagian ya pemuja setan. Jadi dari dulu Bandung itu sudah ada pemuja setan di abad awal 19. Ada kaitannya dengan apa? Dengan salah satu masjid di kota Bandung yang dulunya adalah sekte pemuja setan yang berada di sebelah balai kota. Lihat, tahu? Ya, sebelah balai kota itu ada masjid. Nah, itu Masjid Al-Ukhwah ya. Nanti kita akan ngeliat ya. Nih, ini dia. Tadi sebelum kita belok, di sebelah kanan itu salah satu taman tertua. Dikatakan taman tertua kedua yang bernama Taman Maluku, yang isinya taman lelaki bertulang lunak. Ini Sekarang masih ada, udah nggak ada lelaki bertulang lunak panci ya. Pernah ada. Udah nggak ada sekarang. Ini dia berdiri loncat dari atas. Ya. Karena ceritanya nggak direstui. Ya. Kalau dulu mah gitu bunuh diri ya. Kalau sekarang mah udah ya. Oke, nah ini salah satu taman tertua juga. Karena Dulu ceritanya namanya direstui, Insulin ya. Park. Sekarang jadi Taman Ade Irma Suryani Nasution. Ada di sebelah kanan ini ada taman lalu lintas. Saya mau nanya, atau taman ini untuk lintas siapa? ada ya. Ada yang sudah pernah masuk ke dalam? Udah? Itu jangan dilarang yang itu Bu. Udah biarin aja itu mah ya. Ada apa? Nah itu aja.
Ada Ini untuk kereta siapa api, tamannya? Ya, ada kolam renang ya Bapak Ibu. Nah, ini Salah salah satu besar. taman nyicil. Ya. Salah. Kenapa taman nyicil? Masuk bayar, naik kereta api bayar. Kalau ya. polisi berenang mau- bayar. mau ya. dapat gaji. Oh, nyicil bayar. Ya, ya si Cinggi itu. Kredit juga ya. Ya, jadi Jadi, taman lalu lintas ya. itu untuk siapa sebenarnya? Di tahun 1960, Polrestabes Kota Bandung menggunakan taman lalu lintas sebagai sarana pelatihan rambu-rambu lalu lintas untuk geng motor. Untuk remaja nakal di Kota Bandung. Jadi dari dulu tuh udah ada Oke, ini remaja di sebelah nakal. kiri ada bangunan dari zaman Belanda Nah, dari ada. tahun Nah, tapi kesini-kesini jadinya ya. Nah, ini adalah SMP-nya anak-anak. Ridwan Ya, Kamil. orang-orang Nah, Bandung SMP menyangka di- anak-anak sudah masuk geng motor. Nah, ini ada SMP Negeri 5. Nah, salah satu bukan, SMP favorit ya. Jadi Saya memang sampai ya akhir. kesini-kesini sudah menjadi Nah, tempat sampai wisata. Oke, kita say hai. Udah nggak usah diemin aja. Itu bandros warna apa itu teh? Ungu ya. Ya, jomblo semua, jomblo semua. Ibu ya. Oke, di sana ada stasiun Kota Bandung ya. Oke, nah ini kita melintasi rel kereta api yang ada di Kota Bandung ini. Itu dia stasiun Sebenarnya Kota Bandung. Ya, ada kita bisa naik implisitnya rel kereta api ini apa? Lokal Bandung Raya apa ya? Rel kereta api yang ada di Kota Bandung itu 5.000 adalah rupiah. perbatasan Ya, Bandung ini ada Utara di dan Bandung Bandung Selatan. Pak, Ibu ya di Bandung. Jadi dari dulu ya Belanda itu ingin merebut Kota Bandung setelah ada kemerdekaan. Ingin merebut, tapi yang direbut itu baru Bandung Utara saja. Kenapa milih Bandung Utara? Karena cuacanya sejuk di sana. Ya, Bandung Utara itu adalah wilayah perbukitan. Bandung Selatan kenapa nggak dipilih? Banjir. Bu, jangan salah, Bandung itu seperti ini, seperti mangkok ya. Dasarnya itu apa? Dayakolot. Iya, jadi dari dulu Dayakolotnya udah banjir. Dayakolot itu dulunya adalah ibu kota Kabupaten Bandung sebelum pindah ke alun-alun sini. Kalau Ya. ini Lause. Dari dulu ya, abad awal 18 Kedua, Lause pertama seperti itu itu. deh. Nah, makanya Kalau kita belok kiri lagi, udahlah, belok kiri suruh lagi. itu ada masyarakat Bandung dulu memang permukimannya di sini, terus suruh ya, suruh mundur 10 kilo ke arah Kalau kita selatan, mau beli diberikan mau mukiman beli Ibu ya, mundur Ibu ya, ngerasain sendiri. ya sampai Dayakolot. Di luar Akhirnya ada apa? 90, di dalam 60. Orang Bandung pada Ya, marah, saking mahalnya. mengatakan apa? Geus belum we kabeh Udah sepi, bangunan Bu, ya. dia. Ya, bakar semua. Makanya terjadilah peristiwa Bandung Nah, ini Lautan masih nggak Api usah. tahun Ini kalau sholat Jumat, Bapak 1946. Ibu, Tanggal sampai berapa? Pinggir jalan raya. 20 berapa? Heeh. Yang Mah, betul mengeluarkan ya. sertifikat mualaf. Ya. Oke, ini Mualaf, ya, kalau kita- ya ada patung pemain bola ini. Siapa ya? Cepat makan. Emang. Kang ya. Iya. Patung Jadi kita. makan di sini. Sahata. Ada yang ngomong aja, ya. Toko Ada yang ngomong Purasa. Robi Darwis. Bebas mau siapa aja. Mungkin nanti. Sebenarnya patung itu dibuat tahun 1990 untuk siapa? Masyarakat Bandung yang cinta sepak bola. Ya, pada saat itu Persib Bandung lagi juara ya. Ya, juara Piala Persib. Gak boleh ada polisi di sana. Lagi mah makan. Gak pernah ada polisi di sana. Kenapa? Apabila polisi di Tawar sana lagi. dan menipu si Ajat akan nendang bolanya. Tak sayunan ya. Jangan sampai di depannya ada masjid Laut Sedua tadi ya. Aduh, Masjid yang menyerupai kelenteng. Nah, Itu ini dibangun oleh Yayasan Haji Karim Bui. ya, salah satunya namanya Cilok. Nah. Nah, ada yang tahu apa kepanjangan Cilok? Ini adalah hitung di warung ya. Kecil-kecil. Nah, ini sebelah kanan adalah Colok. PT Rasa, betul? Ya. Ada yang udah pernah ke sana? Ya, betul wireless ya. Ada yang udah PT Rasa di sana? Ada yang udah pernah? Belum ya. Di sana itu dulunya ada toko roti tertua Benar keempat sih, Ibu. yang bernama Cake Haze. Ya, toko roti Oh, dan Cimahi. kue basah, Saya kue jalan kering juga di kaki. sana. Tapi kesini jadi restoran menyatu. Namanya PT Rasa. Paling terkenal di sana adalah es krim. Ada di Google. Mau beli es krim di Cuanki, sana? Ada yang tahu cuanki enak di Cek Bandung dulu di Ibu? rumah ada beras atau enggak? Ini si Ibu sering makan. 45.000. Iya. Ya, ya dingin di perut, panas di pikiran. Ya, di situ. Nah, tapi Ya, jangan itu salah. perutnya aneh. Dulunya adalah rumah orang Cina pertama yang tinggal di kota Bandung. Siapa? Babah Tamlong. Kita agak belok Ya, dari jalan bukan Aceh. alasannya ini dinamakan Jalan Tamblong karena beliau tinggal di sana, bukan. Ya, dikasih nama Jalan Tamblong di sini karena jasanya. Jasanya dulu ini adalah permukimannya Tamblong, Bu ya. Keluarga besarnya ngajak 6 keluarga ke sini. Bermukim dari Jalan Lembong sana sampai Jalan Lengkong Besar. Beliau itu adalah juragan mebel. Nah, wilayah inilah yang paling dirawat, yang paling bersih sekota Bandung. Makanya atas jasanya dijadikanlah nama jalan Tamlong.
Tapi orang Bandung kagok. Tamlong. Jadi ditambahin B. Tamblong. Seperti itu. Ya. Pelafalan lokal ya. Seperti itu. Nah, ini sebelah kanan hotel tertua kedua. Inilah Grand Prianger. Awalnya hanya sebuah toko kelontong tapi bangkrut. Terus dibangun tahun 1897 oleh Van Ditterkom, ya. Van Ditterkom orang Belanda. Nah, pada saat itu dibangunlah hotel yang bernama Prianger karena dulu di sini tempat tongkrongannya Prianger Planters. Orang-orang kaya Belanda yang memiliki perkebunan teh, kopi dan kina. Nah, pada saat itu kenapa dinamakan Prianger sih? Karena dulu Bandung namanya Priangan. Karena orang Belanda tidak bisa mengucapkan Prianger, jadinya Prianger. Prianger. Ya, makan siang, makan malam tuh di Braga. Minum teh itu ke Dago. Iya. Ya, makanya di Dago ada Dago Tea House. Itu tempat minumnya menak-menak Belanda di sana. Seperti itu. Nah, inilah di sini ya tapi direnovasi tahun 1929 oleh dosen ITB yang bernama Charles Prosper Wolfsumaker. Ngajak muridnya yaitu Bung Karno. Ini salah satu masterpiece-nya Bung Karno. Artis pernah menginap di sini juga, salah satu artis tahun 40-an itu Charlie Chaplin. Ada yang ngomong Charlie Van Houten. ST12 belum ada tahun segitu ya. Ya, biasalah ya. Intermezzo. Nah, inilah titik kilometer 0 yang ditancapkan oleh Daendels ya. Nih, di depan. Ini bukan ke teteh itu sih. GR terus. GR. Nah, ini ya, di sini. Oh, ada yang pacaran ya. Nah, ini. Jadi ini bukti Kota Bandung itu dipindahkan dari Krepyak ya, sekarang Dayakolot ke sini. Ya, situ. Foto-foto dulu atau di sini? Oh, pindah aja. Ya. Nah, ini ditancapkan oleh Daendels ya, Jenderal Gubernur Hindia Belanda. Ya, oke, cheese. Ya, Hindia Belanda di sana dan bertemu dengan Bupati Bandung pada saat itu yaitu Wiranata Kusuma II dan mengatakan usahakan jikalau saya datang lagi ke sini ini sudah menjadi sebuah kota. Akhirnya dibangunlah sebuah kota oleh Wiranata Kusuma. Yang pertama dibangun itu adalah alun-alun. Ya. Makanya beliau itu dijuluki dalam kaum. Ya, karena dimakamkan di belakang Masjid Agung. Ya, seperti itu. Di sebelah kiri ada masjid hotel tertua pertama Savoy Homan. Tahun berapa? 1870. Jadi beda 27 tahun sama Prianger tadi. Ya, ini beda sama EF Albers. Ya, gayanya juga beda. Streamline Artico, kalau itu Artico doang ya. Oke, ini tempat diselenggarakannya konferensi Asia Afrika. Dulu mah tempat dugem orang Belanda, tapi yang elit-elit. Namanya Society Concordia. Ya, museum konferensi Asia Afrika namanya Showbill Concordia, ini Society Concordia. Diganti namanya pada saat konferensi Asia Afrika tahun 55. Ya. Cik, ayo jurik tuh ya. Kita lihat ya. Ada hantu nggak? Takut hantu nggak? Oh, nggak ada ya. Oh, tapi udah ada robot-robot ya. Di sini ya, biasanya makin malam makin ramai di sini ya, hantu-hantu. Nah, bahkan ada si Falak ya. Falak bibirnya warna hitam ya, karena sering banyak makan falak utak ya. Oh, balak utak ya. Oh, baru ada itu ya, capung ya. Ya, seperti ini. Jadi memang ini adalah cosplay. Jangan salah, cosplay di sini itu di casting. Kalau mau jadi cosplay di sini di casting. Serius, ya. Kayaknya kamarana. Ya belum salah. Sebelahnya atas jam 1. Udah jam 1 ya. Oke, jadi nah di sini ya perkumpulan cosplay. Mungkin di sana nanti di sana masih banyak ya di alun-alun ini. Ya, oke. Inilah kita berada di tengah kota. Ya, alun-alun. Ya, dikatakan alun-alun berasal dari bahasa Jawa ya, dari kata alon-alon. Artinya pelan-pelan. Kenapa? Karena setiap alun-alun itu ada kantor pemerintahan. Setiap kita melintasi kantor pemerintahan itu kalau yang akan sebelah kiri kita itu adalah alun-alun kota Bandung.
Astagfirullah. Kalau di luar kota Ya, jadi setiap kita melintasi kantor pemerintahan itu harus pelan-pelan. Ya, seperti itu. Oke, sebelah kanan ada Menara BRI Bandung ya, di mana dulunya adalah sebuah restoran. ada yang tahu nggak? Ya. Caranya? Jadi dulu sebuah restoran namanya Indische itu adalah Mau bangunan tahu nggak? pertama yang dibakar pada saat peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi itu pertama yang dibakar tuh, bangunan pertama tuh sebuah restoran yang ada di alun-alun. Ya, kenapa harus di alun-alun? Karena masanya tuh banyak di sini, jadi melihat semua. Ya, istilahnya center of attention ya. Apa ya artinya ya? Ya, pusat perhatian ya. Nah itu ya. Inggrisnya bisa, Indonesia tuh bisa ya. Nah ini kita berada di jalan apa ini? Nah, Bancai. Nah, disebat jalan Bancai. Tapi jangan salah dulu. Di sini Bancai ini ada pusat situs bersejarah ya, yaitu penjara. Ya, penjara Bancai. Jadi pada saat itu Bung Karno dipenjarakan di sini selama kurang lebih 8 bulan. Tapi ditangkapnya mah di Yogyakarta. Kenapa Kang ditangkapnya di sini, dikurungnya di sini? Karena istrinya ada di sini. Siapa istrinya? Ibu Inggit Garnasi ya. Situ. Nah inilah ya. Jadi yang tersisa dari situs penjara ini adalah sel nomor 5, selnya Bung Karno dan menara pengawasnya. Nah jangan salah, dulunya juga di Jalan Bancai ini ada kandang kuda. Ya, jadi kuda-kuda itu dulunya adalah salah satu transportasi umum mengangkut komoditas kopi juga ya, dari selatan sampai ke balai kota, terus mengangkut ya menak-menak segala macam bebatuan. Nah pada saat itu kuda-kudanya itu beristirahat di sana karena ada 2 tempat peristirahatan kuda di Bandung ini. Di Bancai satu lagi yang jadi stasiun apa? Cikudapate di situ ya. Nah ini di sini Bancai ya, mengangkut komoditas-komoditas segala macam. Istirahat di sini, capek kudanya tuh, haus. Kehausan ibu, kuda juga ada makhluk hidup ya, kehausan. Nah para kusir itu lari ke Cikapundung ngambilin air sambil berteriak bantuan cai akhirnya disingkat jadi Bancai. Jadi Bancai itu bantuan cai ya, jadi salahnya orang Bandung mah sesuatu ya yang tiba-tiba asbun atau asal bunyi itu menjadi sejarah. Tidak hanya Bancai loh, nanti juga ada salah satu jalan di kota Bandung yang sama ya, hampir serupa lah ya namanya ya, sejarahnya seperti itu dari hanya kali ini. Ya jangan ngantuk ya. Kalau ngantuk sih berhasil saya ya. Oke, memasuki jalan terpopuler di kota Bandung, inilah Jalan Braga. Ini dulu Canary Bakery ini dulunya adalah toko es krim pertama di kota Bandung, namanya Baltic. Sekarang Baltic itu di Jakarta ya. Nama Braga itu sendiri berasal dari kata ngabaraga. Ada 2 versi. Yang pertama artinya JJS, jalan-jalan sore menyusuri Sungai Cikapundung. Yang kedua ini orang Belanda menyebutnya adalah beradu gaya. Kenapa? Karena dulu ya orang Belanda itu membeli baju di salah satu toko yang bernama Bon Marché. Itu adalah toko baju imporan langsung dari Paris. Makanya Bandung dijuluki Paris Van Java ya. Nah pada saat itu sudah beli bajunya, sepanjang Jalan Braga panjang ini catwalk fashion show untuk memamerkan busananya, mengadu gaya ya. Memang angkot balik Sarebuan ya. Nah ini sebelah kiri ya, itu ada Hellerman, sekarang jadi Hangover ya. Hellerman itu dulunya adalah toko pertama di Jalan Braga ini ya. Dulu itu adalah toko senjata ya, lalu perlengkapan sepeda dan delman juga di sana ya. Ini gedung gas negara ya, ada si bapak gaya. Gedung gas negara, kantor pemasaran pabrik gas. Pabriknya itu ada di Kiara Condong. Jadi dulu gas itu tidak seperti LPG ya, tapi disalurkan melalui pipa-pipa dari bawah. Tapi harus langganan dulu ya, tidak cuma-cuma seperti itu. Tapi Kang, apa sih yang masih kental dengan Jalan Braga ini yang bernuansa Eropa? Ini salah satunya adalah restoran. Pertama yaitu Braga Permai. Nah itulah yang saya tadi katakan, para planters itu makan siang, makan malam tuh di sini. Ya. Dulu namanya Maison Bourguignon. Maison artinya rumah ya, bahasa Prancis. Bourguignon itu nama pemiliknya, Van Bourguignon. Jadi Van Bourguignon ini dulu letak Braga Permai itu bukan di sini, tapi di ujung jalan situ, Jalan Braga menuju Jalan Lembong.
tapi hanya menyediakan apa aja, ya, es krim, roti dan coklat. Tapi kesini yang makin datang makin banyak meminta untuk disajikan makanan utama atau makanan berat. Akhirnya jadikan restoran dan pindah ke sana tahun 30-an. Ah, beneran jadi dulu. Tununya punya. Tununa ku abdi atau ku angin? Asa ngapalkeun. Nggak asal. Tong diapalkeun bu asal tahu aja gitu ya sebenarnya. Ya. Tadi juga di seberang Braga Permai ya itu ada mallnya Braga yaitu Braga City Walk ya. Orang-orang Bandung mau nonton paling murah tuh ke sana. Ya. Benar. Yang suka nonton tahu. Ya, terus kan, tapi jangan salah dulunya itu adalah showroom ya sekaligus bengkel terbesar di Asia, bengkel Mercedes-Benz. Namanya Fuh and Grace. Jadi dulu orang-orang Belanda itu tukar tambah mobil itu di sana, ya. Seperti itu. Oke, nanti kita akan melewati si jembatan Thomas ya, viaduk. Nah, jadi viaduk ini ada dua di Bandung, di Jalan Pasir Kaliki sama ini Sunia Raja dan Perintis Kemerdekaan. Dibangun viada ini untuk apa? Ya, melintasi lintasan bawah bu. Ya, via itu kan melintasi, dan itu jembatan atau lintasan bawah. Gitu. Nah, Via Valen itu apa? Ya, itulahnya. Ada ini penguasa pantai utara. Ya. Kan penguasa pantai selatan yang Nyorok Kidul. Nah itu si Gombak dulu ya, itu namanya Thomas tapi Tutung. Ya, namanya si Gombak. Jadi itu adalah lokomotif pertama yang digunakan untuk mengangkut kopi dan mengangkut penumpang juga ke Buitenzorg. Ya, Buitenzorg itu sekarang jadi Bogor dan Batavia ya Jakarta. Jadi dibangun viaduk di sana untuk apa? Ya, sebenarnya utamanya itu adalah untuk mengangkut kopi ke Batavia. Karena dulu gudang kopinya ada di sini, yang sekarang jadi balai kota. Jadi dulu balai kota itu adalah gudang penyimpanan kopi bernama Gedung Kopi Pakhuis milik orang Belanda, yaitu Dr. Andries de Wilde, salah satu planter juga, ya. Dan beliau itu bukan seorang botanis, tapi dokter bedah sekaligus tentara Belanda. Ya. Oke, kita memasuki kawasan balai kota, salah satu shelter bandros juga ya di sini. Jadi kalau mau naik bandros nggak harus dari geologi atau alun-alun, tapi di sini juga bisa ya di balai kota. Nah ini dimana balai kota ini memiliki taman sangat luas sekali. Ini adalah taman pertama di kota Bandung yang bernama Peter's Park atau dikenal juga sebagai kebun raja. Kenapa? Karena dulu ada sekolah khusus keturunan raja. Nah, murid-muridnya itu istirahat tinggal nyebrang ke sini. Makanya disebut kebun raja. Tapi sekarang sudah direvitalisasi. Ya. Ada kebun binatang mini. Pokoknya banyak taman-tamannya, taman labirin, terus taman love, bahkan di belakang kantor wali kotanya juga ada taman sejarah ya, meliputi kolam renang gratis. Ya, tapi hanya beroperasi hari Sabtu dan Minggu saja. Ya, sekarang itu kan kalau dulu mah enggak ya. Tapi sekarang jadi Sabtu Minggu aja ya. Nah inilah yang dulunya adalah gudang penyimpanan kopi ya. Jadi dibangun viade di sana untuk mengirim kopi dari sini ke Batavia. Nah dari Batavia ke Eropa. Nah baru dari Eropa itu ke seluruh dunia. Nanti saya akan cerita ya bahwa kopi di kota Bandung ini salah satu ya kopi yang benar-benar terkenal sampai sekarang ya. Bahkan diaplikasikan itu menjadi nama aplikasi. Nanti saya akan jelaskan. Nah inilah yang saya tadi katakan, Masjid Al-Ukhwah yang dulunya adalah sekte pemuja setan yang bernama Loji Sin Yen. Ada dua orang yang membawa ajaran Teosofi atau Freemason. Namanya itu Helena Blavatsky, orang Rusia, sama orang Inggris, Kolonel Olcott. Nah, Kolonel Olcott itu selaku presiden Freemason menyebar luas, ada 200 lebih jemaah ya. Lebih dari 200 jemaah di kota Bandung ini sudah terdaftar ya. Sebagai Kolonel Olcott itu membangun sebuah tempat tinggal atau tempat penginapan atau tempat permukiman ya untuk jemaah-jemaah pemuja setan, yaitu berupa hotel yang bernama Flat di Olcott Park di Jalan Merdeka. Nah sekarang di mana Kang hotelnya? Sekarang hotelnya jadi tempat main, tempat makan, tempat nonton, tempat nongkrong. Itu BIP.
Jadi dulu BIP itu sebuah hotel ya di situ. Ya, ada bolak-balik. Gak apa-apa ya, jadi biar nggak ngantuk ya. Ya ini masuk ke Jalan Wastu Kencana. Jadi dulu Wastu Kencana itu dibagi dua. Lohweh ya, Lohweh itu artinya jalan loji karena memang terdapat loji sana. Dan Engelbert Way, Engelbert itu adalah pilot orang Belanda ya, pilot orang Belanda yang meninggal dunia ya gara-gara jatuhnya kapal. Berjasa itu karena ya beliau itu berjasa sangat mengirimkan ya dari Belanda ke Indonesia itu mengirimkan seperti supply ya segala macam ya. Nah meninggalnya itu di sini dan dibangunlah sebuah patung Engelbert sekarang jadi monumen Sister Cities Liuzhou. Kenapa jadi berubah? Dulu sempat banyak kasus ya pas dibangun manekin atau patung setengah badan dari Engelbert. Banyak orang yang meninggal dunia gara-gara nabrak patung tersebut. Jadi seperti ada magnet gitu ya. Tuh di zaman Belanda sama zaman Jepang ya. Tuh adanya. Oke, ke kanan BEC. Saya akan jelaskan tapi jangan ya, itu 21 tahun ke atas soalnya. Betul ya. Sisi gelap kota Bandung itu ada di BEC. Jadi dulu BEC itu adalah ya itulah ya Black Butterfly ya. Nah ini ke kanan ke BIP tadi ya, ini Jalan Riau terkenal sama factory outlet ya. Lalu sejarahnya itu kawasan militer ya. Penyanyi kita meninggal di sana ya, penyanyi zaman dulu ini Kardila itu di Jalan Riau juga ya. Jadi banyak Jalan Riau itu panjang sekali ya. Tapi sekarang jadi tempat shopping ya Jalan Riau itu. Oke, masuk ke Jalan Insinyur Haji Juanda atau lebih dikenal sebagai Jalan Dago. Tapi lihat dulu sebelah kanan ada bangunan bernama The Drickler. Nih. Ya, jadi dulunya adalah villa. Ya. The Drickler artinya 3 warna karena itu berdasarkan warna bendera negara Belanda, merah, putih dan biru. Nah, sesuai dengan warna bendera Belanda itu kita samakan dengan wilayah Kota Bandung. Karena dari dulu Kota Bandung ini sudah menjadi perencanaan infrastruktur atau teritori Belanda. Ya, kita sandingkan ya dari atas ke bawah bendera Belanda disandingkan dengan wilayah barat Bandung, wilayah barat ke timur Kota Bandung. Ya, jadi di atas ada warna merah, kita sandingkan dengan wilayah barat itu ada Ciberem. Ya, Ciberem. Di tengah ada warna putih. Nah, di tengah Kota Bandung ada Cibodas mah di luhur Bu, di Lembang. Talaga Bodas. Ya. Nah, kalau disandingkan dengan warna biru di sisi timur ada Cibiru. Jadi dari dulu teritori Kota Bandung ini sudah direncanakan oleh orang Belanda. Ya. Karena ya Kota Bandung ini akan dijadikan Amsterdam kedua. Karena dulu Amsterdam juga kakeem, tenggelam. Karena dulunya bendungan juga, ya. Amsterdam dan dam itu artinya bendungan. Bandung dari kata bendung ya, bendungan. Nah seperti itu. Nah yang kita lalui ini Jalan Dago ini dulunya adalah hutan belantara, banyak begal, banyak kriminal. Jadi orang-orang Bandung itu nggak berani melintasi jalan ini sendirian. Jadi harus rame-rame, harus bareng-bareng melewati jalan ini tuh ya. Jadi orang-orang Bandung itu harus saling nungguin satu sama lain untuk berbarengan. Dagoan kan di dia. Makanya dinamakan Jalan Dago. Nah, itu ya. Tapi pada saat itu ya, setelah menjadi kawasan yang paling ditakuti, menjadi kawasan elit pertama ya, orang Belanda yaitu Dago. Turun ke bawah itu Ciumbuleuit. Turun ke bawah itu Ciamplas. Membangunlah ya atau membuat ya kolam renang pertama di Ciamplas, itu kolam renang Ciamplas. Sekarang jadi apartemen di Jardin di belakang STBA ya. Di situ dulu itu kolam renang itu nggak boleh untuk orang Bandung, orang Indonesia tuh nggak boleh. Di kanan kiri kan ngeliatin nih ya interaksi kita ya. Nah, jadi biar tahu juga ya, kepo ya. Jadi memang seperti itu. Jadi dulu kolam renang Ciamplas itu tidak boleh untuk orang Bandung. Kenapa? Sudah ada pelangnya ya, bahwa kita disamakan dengan Scooby-Doo ya. Dogi dan pribumi dilarang masuk, itu ada pelangnya seperti itu. Terus kita berenang, kalau mau berenang di mana berenangnya? Cikapundung
Jangan salah, Cikapunung itu dulunya adalah tempat berenang, tempat orang Bandung mandi, nyuci baju. Makanya disebut Pangumbahan. Ya, ada wilayahnya Pangumbahan, Gang Pangumbahan itu di daerah Babakan Ciamis ya, di Jalan Pajajaran. Nah, jadi dari dulu itu sudah ada di situ. Ya, bahkan ada jurik di situ kayak, ya. Ada juriknya. Mau tahu ceritanya mah nonton aja juga Alisa punya. Nah, itu ada di sana ceritanya, ya. Jadi meninggalnya itu gara-gara beliau itu lagi BAB ya. Nah, seperti cuma-cumainnya. Makanya itu ada kaitannya dengan itu gua Belanda. Dulu gua Belanda itu bukan yang kita kenal, gua Belanda itu tempat apa? Uji nyali. Betul? Sebenarnya itu adalah PLTA. Jadi kenapa orang Belanda itu memilih Dago? Karena Dago itu menemukan listrik pertama, yaitu PLTA, airnya dari Curug Maribaya. Ya, di situ. Ya, makanya itu ada kaitannya yang BAB tadi sama yang nyebut lada tadi. Yang nyebut lada kan nggak boleh ya. Nah, itu ada kaitannya di sana. Ya, tonton aja. Nah, ini kita berada di Jalan Diponegoro. Nah, ini ada kaitannya dengan salah satu pahlawan asal Jawa Tengah, yaitu Pangeran Diponegoro. Berkat beliau, nah, salah satu komoditas di Kota Bandung ini itu kopi menjadi terkenal. Yang saya tadi katakan sampai dinamakan menjadi nama aplikasi, yaitu aplikasi Java. Boleh nanti dicek Java itu lambangnya apa. Secangkir kopi ya. Karena apa? Kultur stelsel. Kopi ditanam secara paksa. Dikenal sebagai kultur stelsel selama 40 tahun. Ya. Makanya dari dulu kopi ditanam secara paksa. Makanya rasanya pahit. Sesuatu yang dipaksakan itu nggak enak. Ya. Ya. Oke, sebelah kanan inilah kawasan Gedung Sate. Disebut Gedung Sate karena ada ornamen tusukan sate di atas gedungnya. Bukan, Kang? Ada tukang sate di belakangnya. Boleh, betul ya. Sate Jando. Boleh dihitung ada berapa? Ngaco 5. 6. Ya, 6 itu melambangkan biaya pembangunan gedung sate itu menghabiskan 6 juta gulden. Ya. Itu dibangun selama 4 tahun, tahun 1920 sampai 1924. Ya, dibangun gedung sate itu karena apa? Perpindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Karena dulu orang Belanda nggak cocok tinggal di Batavia. Kenapa? Panas, udaranya kotor, dan banyak yang meninggal dunia juga gara-gara penyakit. Salah satu penyakit yang dimana Kota Bandung mengharuskan menanam obatnya di sini, yaitu penyakit malaria. Makanya dibangunlah kina di sini. Ditanam kina ya. Seperti itu. Di seberang gedung sate itu ada Gasibu. Apa Gasibu tuh? Gabungan Sepak Bola Indonesia Bandung Utara. Jadi dari dulu Gasibu itu adalah lapangan sepak bola. Sekarang jadi lapangan jogging. Yang joggingnya pun Gasibu semua. Ganteng-ganteng suka ibu-ibu. Aduh, ya. Kacaunya. Udah kayak seperti itu. Ya, jadi di situ. Oke, museum geologi ya tadi. Jadi ini sebenarnya kawasan museum. Ada 4 museum ya. Gedung Sate punya museum Gedung Sate, Museum Pos Indonesia, lalu Museum Geologi dan Museum Monumen Perjuangan di situ ya. Dan murah kalau Museum Geologi itu 3.000 ya tiket masuknya. Abi-abi nating orang Bandung belum masuk Museum Geologi ya. Karena setiap hari itu banyak yang datang ke Museum Geologi. Bis tuh sampai sini ya. Pokoknya study tour ke Bandung itu nggak afdol kalau nggak ke Museum Geologi. Gitu. Ibu tidur ya. Berhasil saya, alhamdulillah. Nah, ini mah atau ya. Ada suka makan? Suka makan nggak? Nah, alas daun ya. Sesasi makan di atas daun pisang. Tapi minumnya mesti pakai gelas. Ya, belum pakai daun. Jadi semua makanan doang mesti pakai daun, minumnya mesti pakai gelas, ya lebar. Kalau saya pakai daun melebar, ya, gitu, ya. Oke, jadi seperti itu Kota Bandung. Kalau misalnya sudah turun Jalan Cisangkui itu juga salah satu wisata kuliner, ya di Kota Bandung. Jalan Cisangkui itu terus ada wisata menunggang kuda juga di Jalan Cilaki, ya. Sekarang lagi liburan juga. Oke, bentar lagi kita akan sampai. Saya ucapkan terima kasih ya untuk Ibu, Akang Teteh, dan adik-adik sekalian sudah berkeliling bersama Kang Fajar dan Kang Dadan ya.
selama di Bandros ini ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya kurang berkenan ya, atau informasi yang kurang valid ya. Bisinya karena kan Bu, karena apa Bu? Oh, bisi ngantuknya, buah punten ya. Oke. Saya Kang Fajar dan Kang Dan undur diri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fatur nuhun. Bangga ya, hati-hati di jalan ya.